Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai kelas kita hari ini. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan yang menyertai sepanjang kelas ini, Tuhan sendiri yang mengajar setiap kami. Berikan kami hati yang mau Tuhan untuk diajar, telinga seorang murid yang mau mendengar, dan supaya apa yang disampaikan juga bisa kami pahami, untuk kami bisa terus mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan pada setiap kami kesetiaan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati setiap hati kami Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami siap untuk belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semua sudah baca modulnya ya pasti ya. Jadi semua sudah tahu hari ini topik kita apa saudara? Wis, puji Tuhan. Betul sekali. Jadi saya mau sedikit review kelas-kelas yang sebelumnya. Hari ini kita pertemuan keempat. Pertemuan pertama kita sudah belajar tentang doktrin Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab itu boleh ada karena Tuhan yang mewahyukan, menginspirasi, memberi penerangan. Benar ya, kepada setiap penulis. Sehingga hari ini kita memiliki Alkitab yang berjumlah berapa kitab saudara? 66. 66 kitab, 39 di dalam perjanjian lama, 27 di dalam perjanjian baru. Kita yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah sendiri yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa jadinya nek kita tidak punya Alkitab saudara? Mungkin kita nggak akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pertemuan kedua kita kemarin belajar doktrin Allah. Bagaimana Allah sang pencipta, Allah raja yang besar yang berkuasa. Tuhan menetapkan manusia untuk menjadi perwakilannya di bumi ini. Dan karena manusia juga sudah jatuh dalam dosa, Tuhan Bapa yang baik mau untuk relasi manusia menjadi pulih dengan Allah. Oleh sebab itu kemarin di pertemuan ketiga kita belajar doktrin Yesus Kristus. Yang sudah disampaikan kemarin, Tuhan Yesus datang sebagai manusia, membawa misi, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kemarin Babe juga sudah katakan, Yesus datang sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya juga kemarin mendengar ulang ya saudara kelas yang rekaman itu. Dan saya juga rindu menggarisbawahi sedikit bahwa yang dimaksud itu bukan tidak ada kata semoga di dalam Alkitab kita. Melainkan tidak ada kata semoga di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Lewat Yesus Kristus Tuhan, keselamatan yang kita terima adalah ya dan amin, bukan semoga seperti yang lain ya. Tapi kata semoganya sendiri itu ada saudara di dalam Alkitab ya. Karena saya sampaikan ini kenapa? Karena ada yang salah paham saudara. Merasa bahwa tidak ada kata semoga di dalam Alkitab. Jadi saya merasa untuk perlu menggarisbawahinya. Oke, hari ini kita belajar doktrin Roh Kudus. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa hidupnya sudah memiliki Roh Kudus? Ada Roh Kudus dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Siapa yang percaya? Wah, ini kok yang di depan kok ragu-ragu ya. Nah, Roh Kudus merupakan pribadi ketiga di dalam Trinitas. Di dalam Allah Tritunggal. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan akal kita yang terbatas, dengan logik kita yang begitu terbatas saudara. Kita memerlukan iman, kita memerlukan anugerah, kita sungguh butuh kasih karunia untuk bisa menerima. Karena adalah tidak mungkin untuk kita membingkai Tuhan yang begitu besar di dalam pemikiran kita yang begitu kecil. Benar ya, kita punya figura di rumah, frame. Kalau fotonya lebih besar daripada frame-nya nggak bisa ya saudara ya. Kita harus cari yang cocok. Nah begitulah pikiran kita ini kan begitu kecil. Gimana kita bisa membingkai Allah yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita saja. Jadi kita tidak bisa menerimanya hanya dengan logika kita saudara. Kita butuh iman percaya. Saya sendiri pernah di dalam, waktu itu saya KKN. Kejadiannya sudah setengah umur saya yang lalu saudara. Bukan kesurupan, maaf ya. Jadi saya waktu itu KKN, latar belakangnya adalah saya ini kan kuliahnya di UGM saudara. Jadi Kristen itu minoritas.
Saya di pondokan 2 bulan bersama teman-teman dari berbagai macam fakultas UGM. Dan di situ 7 orang, saya sendiri yang Kristen. Dan ada seorang teman yang bertanya. Mungkin ada di antara kita yang juga mungkin pernah mengalami pertanyaan yang pernah saya alami. Kenapa Allahnya orang Kristen itu 3? Ada enggak yang pernah mengalami, saudara? Pernah ditanya gitu ya. Kenapa jika Yesus yang kamu katakan sebagai Allah itu benar-benar Allah, kok bisa mati? Nah, dan ada beberapa pertanyaan lain lagi yang kemudian saya dengan kemampuan saya pada waktu itu ya saya berusaha menjelaskan. Dan kemudian saya juga mengerti bahwa tidak semua orang bertanya itu karena mau mengerti kebenaran, saudara. Banyak orang ternyata bertanya hanya untuk memuaskan ketidakpercayaan mereka. Karena setelah kita jelaskan pun belum tentu mereka akan, oh gitu toh, oh iya. Enggak loh saudara, mereka tetap akan memberikan bantahan-bantahan karena memang hatinya tidak percaya. Jadi mau seperti apapun kita memberikan penjelasan, itu tidak menjadi sesuatu yang dia bisa terima sebagai kebenaran. Meskipun saya bersyukur ya waktu itu ada seorang teman yang juga kemudian bangkit berdiri membela. Saya satu-satunya ya saudara, jadi yang lain sama ya keyakinannya ya. Ada satu yang juga ngomong, kamu enggak bisa menerima penjelasan ini jika kamu tidak punya hati yang percaya. Wah bijaksana banget teman saya ini, luar biasa. Ternyata memang kita tidak bisa mengerti jika hati kita tidak dikaruniai pengertian itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu jika hari ini kita yang kumpul di sini, kita mau belajar bersama dan saya juga semakin kesini ini semakin mengerti saudara. Ternyata memang Roh Kudus itu tidak Tuhan janjikan, tidak Tuhan berikan kepada dunia. Tapi hanya secara khusus kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Ini bukan saya yang ngomong ya saudara ya. Karena Trinitas itu kan kemarin juga Babe sempat sebut sedikit ya. Dari awal mula itu Allah Tritunggal itu memang sudah nyata di situ. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi dari sedari awal mula, di situ kita sudah bisa melihat ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Sebelum semuanya kita ini ada dan diciptakan saudara. Jadi begitu jelasnya Alkitab memberitahu kita bahwa Tritunggal itu sudah ada dari semula. Hanya saja, hanya kepada pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus, penghibur. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Lalu lompat saja ke ayat 26 ya, supaya enggak terlalu panjang. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 dan ayat 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh ini backgroundnya ya saudara, Yohanes 14 ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi seperti pemuritan gitu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, jadi kamu yang disebut di sini adalah murid-murid Yesus, para rasul. Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Langsung lompat tadi ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita semua yang duduk di sini kita percaya Roh Kudus itu adalah Allah saudara, amin. Roh Kudus adalah Allah dan hanya kepada yang mengasihi Tuhan Yesus itu akan dinyatakan. Enggak kepada dunia saudara, makanya enggak usah heran kalau ada orang bertanya, kita menjelaskan
menjelaskan dan tetap mereka belum tentu akan bisa menerima, saudara. Dan lebih lanjut lagi juga di dalam Yohanes 16 ayat 7, 8, 13, 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ini masih percakapan Yesus dengan muridnya ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus dalam bahasa Yunani kita pasti sudah pernah mendengar parakletos. Parakletos itu artinya penghibur, penolong, dan pembela, saudara. Ada juga beberapa penyebutan Roh Kudus di dalam Alkitab ya. Ada Roh Allah, Roh Kristus, Roh kebenaran, selain juga parakletos tadi ya, penghibur dan penolong. Dan kita patut bersyukur jika Tuhan memberikan Roh Kudus, karena Tuhan Yesus itu tahu saudara murid-muridnya memerlukan Roh Kudus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya ketika mereka ada di dunia. Apalagi kalau kita lihat zaman para rasul, ketika mereka menjadi pengikut Kristus itu bukan sesuatu yang gampang seperti yang puji Tuhan hari ini kita boleh alami saudara. Penganiayaan itu sudah menanti mereka. Jadi Roh Kudus itu dijanjikan untuk diberikan untuk menyertai murid-murid, orang-orang yang percaya, supaya bisa mengerjakan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Nah, meskipun Roh Kudus itu baru kemudian dijanjikan dan dicurahkan di perjanjian baru, tapi bukan berarti di dalam perjanjian lama tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan. Seperti tadi kita sudah lihat, dari awal sudah ada, dan kemudian juga ada beberapa tokoh yang kita tahu di situ juga ditulis dipenuhi dengan Roh Allah ya. Salah satunya adalah Yusuf, saudara. Yusuf ini Firaun sendiri, penguasa dunia pada waktu itu yang mengatakan di mana lagi kita bisa dapetin orang yang penuh Roh Allah seperti Yusuf ini. Itu awal mulanya dia kemudian diberi kuasa atas Mesir. Tapi selain Yusuf juga masih ada, ini karena namanya tidak terlalu familiar jadi saya bacakan ayatnya ya. Besaleel dan Aholiab itu di dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai 5. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi ini latar belakang ceritanya waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun suatu kemah pertemuan. Dan Besaleel dan Aholiab ini dikatakan dipenuhi dengan Roh Allah supaya mereka bisa mengerjakan, membuat barang-barang seperti yang sudah Tuhan perintahkan kepada Musa. Contoh yang lain saudara, ada Bileam. Bileam ini yang terkenal keledainya itu loh saudara, yang keledainya bicara, yang sebenarnya diupah oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tetapi juga dicatat bahwa Bileam malah bernubuat ketika Roh Allah menghinggapi dia. Jadi ada yang dicatat dihinggapi, ada yang dicatat dipenuhi. Jadi itu beberapa contoh orang-orang yang lewat hidupnya Roh Kudus menyatakan pekerjaan Allah. Dan kita lihat bahwa semuanya itu ada maksudnya saudara. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus, pasti Tuhan punya kehendak untuk mereka melakukan sesuatu, menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Jadi enggak ngapa-ngapain terus dipenuhi Roh Allah itu enggak ada saudara. Jadi ada tujuannya. Dan bagi kita bagaimana saudara, tadi kan sudah dikatakan dunia enggak kenal mereka.
dunia tidak mengenal Roh Kudus kok mereka. Tapi kita mengenal Roh Kudus dan bahkan dikatakan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Pasti semua sudah ngerti ya, ada ayat yang bicara bahwa hidup kita ini baitnya Allah, bait sucinya Roh Kudus. Jadi kita harus sungguh-sungguh menguduskan, menghormati, menyadari ada Allah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sembrono lagi hidupnya. Karena orang kalau dipenuhi Roh Kudus enggak mungkin hidupnya sama lagi saudara, itu enggak bisa. Jangan-jangan ya memang belum dipenuhi Roh Kudus kalau hidupnya masih sama. Karena Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus bicara tentang penyesatan ya waktu itu, dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Begitu juga hidup kita saudara. Adakah buah yang sudah nampak dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka buah yang keluar buah apa saudara? Buah roh. Saya sendiri sebagai orang yang mengaku sebagai orang awam ya, nggak ngerti tanaman. Mungkin kalau bunga-bunga, kelihatan bunganya kita bisa ngerti, oh ini bunga mawar, oh ini bunga melati. Begitu juga dengan pohon saudara. Ketika saya cuma lihat pohon belum ada buahnya, saya cenderung tidak mengenal pohon apa ini, yang itu pohon apa gitu ya. Mungkin kalau orang yang berpengalaman ngerti ya, oh lihat batangnya, lihat daunnya, lihat karakteristiknya, ngerti. Tapi kalau bagi orang kebanyakan seperti saya, ketika lihat buah pada pohon itu, saya baru bisa memahami, oh ini buah mangga, oh yang ini buah jambu, jadi ini pasti pohon mangga, ini pasti pohon jambu, kan gitu saudara. Benar ya? Jadi begitu juga hidup kita. Apakah hidup kita ada buah roh? Saya bacakan ya saudara ya, di dalam buah roh ini pasti semua sudah tahu. Di mana ayat yang mencatat buah roh saudara? Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Saya bacakan sampai 25 ya. Galatia 5, 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipenuhi oleh roh. Jadi jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, hidup kita tidak akan sama lagi. Karena Tuhan Yesus juga berkata bahwa kalau kamu menerima Roh Kudus, itu artinya kamu menerima kuasa. Ayatnya di mana? Ayo. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini Tuhan Yesus juga sekali lagi bicara kepada murid-muridnya ya saudara. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, seperti ini bunyinya saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka jika Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa Yunaninya adalah dunamis saudara. Dunamis yang artinya kekuatan, potensi, kemampuan. Jadi kita diberi kuasa untuk apa saudara? Untuk menjadi saksi. Kita tahu juga di dalam amanat agung, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan itu bisa terjadi jika murid-muridnya bersaksi saudara. Maka jika kita ini ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi orang yang ringan untuk bersaksi. Amin? Oh, dicek dulu. Siapa yang mau maju ke sini untuk bersaksi saat ini? Mencobai ya toh. Karena pasti ada kasih karunia saudara. Seperti kita lihat contoh nyatanya itu Rasul Petrus ya. Kita tahu betapa berubah hidupnya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, kita sudah tahu ceritanya. Namun ketika Roh Kudus penuh dalam hidup Petrus, dia bangkit berdiri memberitakan tentang firman Allah dan dicatat oleh Alkitab bahwa pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa dimenangkan saudara bagi Tuhan. Nah, kalau hidup kita bagaimana? Ya kan? Saya sendiri ini jujur saudara saya tuh lihat contoh hidup mama saya ya. Dan
memang orang yang cukup unik ya mama saya itu. Jadi ketika saya dulu masih menemani mama kerja di pasar Beringharjo itu, jualan ya, cukup sering ada orang lewat, orang nanya, pembeli, ya ini Mbak Rina saksinya ini. Yang ketika datang itu tidak luput dari penginjilan Oma, saudara. Jadi orang yang datang ya tentunya orang tidak dikenal ya. Gitu ya, gini. Bu, ibu kok kelihatannya sedih ya bu baruan, berbeban berat. Ibunya melongo gitu ya. Berkenan enggak bu saya doakan? Dan ternyata orang kalau punya masalah didoakan itu jarang menolak loh saudara. Ada enggak yang menolak? Ada, tapi lebih sedikit saya saksinya. Karena mama saya melakukan itu hampir setiap hari saudara. Mari bu duduk dulu di sini, dipijeti. Ya Mbak Rin, dipijeti. Saya berdoa ya bu. Saya udah deg-degan saudara. You know? Kenapa? Karena mama saya bukan orang biasa. Kalau orang biasa doanya gimana saudara? Ya doa biasa aja, benar enggak? Mama saya saudara, bahasa roh di pasar. Ya. Bisa mengerti kekhawatiran saya saudara yang kurang iman ini. Maka ketika mama saya mulai berdoa untuk ibu itu, saya ngumpet saudara. Kan kiosnya ada ditutupi barang-barang gitu ya. Saya masuk ke dalam dan duduk ngumpet. Dalam hati saya berdoa, tolong Tuhan, jangan sampai ini menjadi masalah ya Tuhan, tolong gitu ya. Lalu ketika sudah selesai, orangnya sudah pergi. Mah, doa ke orang ya enggak apa-apa lah. Enggak usah pakai bahasa roh napa. Doa normal aja itu buat orang udah aneh loh. Kan lorongnya itu zaman dulu kan pasar enggak sesepi sekarang ya saudara, kan rame ya. Kan tetangga kanan kiri lihat. Ya kan? Apa kata orang? Wah ini manusia yang ini saudara, mikirnya masih logika gitu ya. Tapi sebenarnya yang benar siapa saudara? Saya atau Bu Bin? Kalau yang benar Bu Bin, saya tantang. Ada enggak yang berani ngerjain seperti yang Bu Bin kerjakan? Ada saudara? Saya bersaksi bahwa untuk mengerjakan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan saya hari ini diberi kesempatan bicara di sini ya saudara. Enggak semua orang bisa jadi saksi. Karena untuk menjadi saksi kita harus menyaksikan. Kenapa kita sulit bersaksi? Jangan-jangan kita belum menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ya enggak saudara? Jangan-jangan kita belum lihat Tuhan di hidup kita. Nah, gimana kita bisa ngomong? Wong di hidup kita aja kita belum lihat. Lah kalau bagi saya sendiri, mau tidak mau saya juga mengalami saudara. Ketika KKN itu tadi ya, tinggal serumah selama 2 bulan dengan orang-orang baru itu ya. Saya juga ngalami di situ, dorongan dari Roh Kudus ketika ada teman yang sakit gitu ya. Dalam hati itu ada suara loh saudara, doain, doakan. Tapi saya ini kan logikanya jalan ya saudara, jadi ya ampun gimana ya Tuhan. Jadi dalam hati itu kayak ada percakapan sendiri gitu, ada mungkin yang pernah mengalami seperti saya saudara. Maju enggak ya gitu. Sampai untuk cuma doain teman aja minta tanda. Ya. Kalau memang ini suaramu Tuhan, orangnya mesti ngomong minta doa. Lah kalau bukan suara Tuhan tuh ya suara siapa toh? Masa orang disuruh berdoa itu kan hal yang baik ya toh? Enggak mungkin toh dari daging saya sendiri. Ya udah jelas sebenarnya suara Tuhan, tapi berhubung saya nih enggak punya keberanian. Jadi bergumul saya saudara. Kalau memang itu Tuhan yang kemauannya Tuhan, orangnya pasti minta didoakan. Wah, pikir saya enggak mungkin orangnya minta didoakan. Ternyata apa yang terjadi saudara? Teman saya itu tadi ya. Aduh aku seharian ini kepalaku sakit teh. Mbok aku didoain. Minta didoakan saudara. Ya sudah. Akhirnya ya mau enggak mau, ya saya melangkah saudara. Itu di KKN itu banyak pengalaman saudara di situ bisa mempraktekkan ya toh. Karena enggak cuma di rumah, kalau cuma di rumah kan ya ketemunya ya sama ini toh saudara-saudara sendiri. Ini saya bertemu dengan orang-orang yang memang belum di dalam Tuhan. Dan di situ saya juga belajar. Karena kenapa mereka bisa minta didoakan saudara? Karena saya itu kan kalau tiap pagi sama tiap malam
bangun tidur sama mau tidur. Mereka tuh lihat saya berdoa. Jadi kan kita bertujuh. Satu pondokan itu yang cewek 3, yang cowok 4 gitu. Jadi yang cewek kan sekamar gitu ya. Jadi mungkin dia lihat setiap hari saya doa, baca firman gitu ya. Tapi ketika suruh mendoakan, tangan saya tuh dingin semua loh saudara. Sungguh. Padahal itu kan sesuatu yang baik. Dan yang luar biasanya lagi, saya ini berdoa, karena imannya kecil ya saudara. Merasanya ya cuman sekedar berdoa. Tapi orangnya bilang, sembuh saudara. Luar biasa kan? Ya tentunya itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin kalau kita semua dipenuhi dengan Roh Allah, pasti ada hari-hari di mana pergumulan itu ada dalam hati kita saudara. Untuk maju enggak ya, ngomong enggak ya gitu. Ya ampun, wong cengeng sih ya. Direkam lu ini, sebentar. Gitu saudara. Jadi saya ini sungguh bersyukur Allah Roh Kudus itu dikaruniakan dalam hidup kita. Karena kalau saya tanya di sini, ada di sini yang merasa hidupnya sudah benar, sudah lurus, enggak pernah salah, saudara ada? Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sudah paham semuanya? Dan sudah bisa mengerjakan firman itu senantiasa kuat, enggak pernah kesusahan ngerjain firman, ada saudara? Suruh ngampuni, aku bisa. Suruh berbuat baik, gampang. Suruh murah hati, kecil. Ada saudara? Ada yang enggak pernah kesulitan mengerjakan firman Tuhan dalam hidupnya? Enggak ada ya saudara. Maka kita bersyukur. Roh Kudus itu dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Supaya kita punya kuasa, kita punya kekuatan untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka jika roh kebenaran itu menuntun kita saudara. Jadi kalau baca firman itu ya harus dituntun roh kebenaran ya. Supaya kita tidak memahaminya untuk keinginan daging kita. Jadi hati-hati saudara, di gereja saya yang lama, saya waktu itu juga sudah enggak cocok, jadi cuma diem aja. Bahkan diajarkan bahwa kita ini anaknya Tuhan, kalau pengen sesuatu cukup tumpang tangan. Mobilnya orang, rumahnya orang dikelilingi, ditumpangi tangan saudara dalam nama Tuhan Yesus jadi milikku. Ini kan sesat ya. Mana ada Tuhan berikan kuasa untuk seperti itu? Kan enggak begitu kan ya. Ini kan gagal memahami ya toh. Kuasa itu diberikan bukan untuk Roh Kudus disuruh melayani keinginan-keinginan daging kita, saudara, salah. Kuasa itu diberikan supaya kita bisa menjadi saksi. Kuasa itu diberikan supaya kita bisa tetap memegang nilai-nilai kerajaan Allah, benar ya. Karena kita masih ada di dunia, tapi kita harus memegang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan banyak yang pasti itu bentrok ya saudara, tidak sesuai. Nilai dengan dunia sama nilai kerajaan Allah itu tidak bisa berjalan seiringan. Maka kita butuh Roh Kudus saudara, supaya kita bisa tetap kuat mengerjakan setiap kebenaran firman dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kita punya Roh Kudus, Parakletos, penghibur, penolong dan juga pembela. Jadi ingat ya MBM ya. Iya 3 juga ya kan. Jadi Roh Kudus, Parakletos dikaruniakan kepada tidak sembarang orang saudara, tetapi kepada murid. Jadi jika ada kita yang mungkin mengalami seperti yang saya ceritakan, ada orang yang bertanya mengenai Allah kita, tidak boleh kita jawabnya, lah pokoknya aku percaya. Tidak gitu saudara, itu sebabnya kita perlu belajar. Tapi ketika kita sudah menjelaskan dan orangnya kita lihat tidak ada indikasi untuk percaya, ya sudah, tidak usah diteruskan. Jangan mau terjebak di dalam perdebatan yang enggak ada ujung pangkalnya saudara, percuma. Bagian kita memang menyaksikan kebesaran Tuhan di hidup kita, pekerjaan Allah di hidup kita. Masalah orangnya percaya enggak, terima enggak, itu urusannya sama Tuhan. Sudah bukan bagian kita saudara, bagian kita melangkah mengerjakan bagian kita. Begitu. Jadi, masih gasik, puji Tuhan. Jadi saya hari ini punya pengumuman saudara, kan minggu depan kita kelasnya libur ya. Kita kelasnya libur, karena bertepatan ada libur sekolah juga ya, jadi daripada nanti banyak yang nggak bisa hadir juga. Minggu depan kita libur dan saya mau bacakan soal untuk tes ya. No.
Boleh disiapkan kertasnya masing-masing atau dicatat di handphone ya bisa. Atau nanti kalau ada yang ketinggalan ya bisa lihat sebelahnya. Jadi saya enggak perpanjang ya saudara, hari ini kita belajar doktrin Roh Kudus. Kita bersyukur Allah Roh Kudus pribadi ketiga di dalam Tritunggal itu ada di dalam hidup kita ya. Jadi saya kasih penutup ya. Ada di dalam hidup kita, maka kita disebut bait Allah. Maka kita tidak bisa hidup semau-mau kita lagi saudara. Jika ada Allah yang kudus di hidup kita, maka kita pasti mengejar kekudusan. Jika ada Allah Roh Kudus di hidup kita, maka yang kita hasilkan adalah buah roh. Seperti itu ya saudara ya. Dan kita juga diperlengkapi dengan kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Kita akan bisa menjadi saksi. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu Pak Gem atau siapa minta ada yang bersaksi di depan, ya rebutan gitu loh saudara. Saya gitu ya kan. Jangan kamu aja gitu. Wah, ini dipertanyakan ini Roh Kudusnya ya kan. Ada enggak ini di dalam hidup kita. Oke, soalnya enggak banyak saudara, cukup 2 saja. Kok no malahan? Enggak sulit. Nomor 1, bagian atau ayat Alkitab manakah yang paling menyentuh hidup Anda? Mengapa? Ceritakanlah. Gak sulit ya. Bagian atau ayat Alkitab manakah yang paling menyentuh hidup Anda? Mengapa? Ceritakanlah. Gak sulit kan? Ini sekalian jadi kesempatan untuk kita latihan bersaksi saudara, ya kan? Yang kedua, pengalaman apakah yang membuat Anda yakin bahwa Allah itu ada dan hadir dalam hidup Anda? Ceritakanlah. Pengalaman apakah yang membuat Anda yakin bahwa Allah itu ada dan hadir dalam hidup Anda? Ceritakanlah. Pengalaman apakah yang membuat Anda yakin bahwa Allah itu ada dan hadir dalam hidup Anda? Ceritakanlah. Soalnya tidak banyak ya saudara, cuma 2. Tolong direnungkan, jangan cuma asal mencatat, menulis loh ya. Nanti ditulis minimal di 1 lembar kertas A4. Diketik ya boleh, tapi tolong spasinya ya jangan sadis ya toh. Renggang-renggang gitu, enggak niat ya toh namanya. Tulis tangan boleh, tapi mohon ditulis secantik mungkin ya. Kasihanilah kami yang membaca ini ya. Tidak pusing saat membacanya. Tulis tangan boleh, diketik boleh. Minimal 1 halaman ya. 1 halaman penuh ya untuk menceritakan, menjawab 2 yang tadi ya. Oh ya, lalu dikumpulkan. Minggu depan sudah bisa dikumpulkan ya saudara, meskipun enggak ada kelas, dikumpulin ke Ani bisa atau ini Bu Dewi bisa. Lalu materi untuk bulan depan nanti akan di-share lagi ya, An ya. Mana ya Ani? Oh, Ani baru penjaga anak-anak. Nanti akan di-share lagi seperti kemarin untuk PDF soft file-nya di handphone. Atau jika ada yang perlu bantuan di print seperti kemarin, nanti tinggal mengganti ongkos fotokopi. Bisa angkat tangan biar segera didata aja. Siapa yang perlu untuk ada ini modulnya di print, di fotokopi? Boleh angkat tangan sebentar biar dicatat sama Ibu Dewi ini. 1, 2. Ini loh Cik caranya, angkat tangan toh, mbok foto. Dari atas sih. Angkat tangan yang perlu untuk difotokopikan modul. Paling ya kayak kemarin kok saudara enggak nyampe 10.000. Angkat tangan terus ya, yang jelas ya. Yang tinggi nanti biar enggak ketinggalan. Ya. Paling kayak kemarin lah sekitar paling 8.000 gitu mungkin lah kurang lebih. Jadi yang lain bisa belajar langsung ini ya di handphone masing-masing. Minggu depan nanti mulai di ini ya. Ada pertanyaan?
Sudah jelas ya, tadi soal tesnya yang sangat mudah itu, cuma 2 tadi, tolong direnungkan ya toh. Dituangkan di dalam tulisan, tolong yang rapi, dikumpulkan minggu depan. Lalu kalau ada yang masih mau ngumpul-ngumpul rangkuman sebagai pengganti kemarin absen, bisa dikumpulkan. Sudah ya, nanti kita ketemu lagi di bulan April minggu pertama, kita akan belajar dari modul yang baru ya saudara. Sudah, absensi sudah selesai ya? Cik Dewi, absensi sudah selesai? Ya, nggak ada yang kelewatan di absen? Oke. Oke saudara, kita tutup kelas kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami mengucap syukur, Engkau mengaruniakan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang lemah ini diberi kekuatan, kami diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dialah sungguh Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan di dalam setiap kami, Tuhan yang mengubah pola pikir kami, apa yang masih bengkok, Kau yang luruskan Tuhan. Kami mau diajar oleh roh kebenaran itu untuk hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh lewat hidup kami orang boleh lihat ada buah roh yang nyata dalam kehidupan ini ya Bapa. Sehingga kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menjadi anak-anak yang sadar akan Allah, mengerti bahwa ada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati sebentar kami berpisah. Segala perjalanan kami serahkan dalam kuat kuasa-Mu. Engkau yang berkenan menyertai kami semua Tuhan. Beri keselamatan sampai di tujuan kami masing-masing. Dan Engkau yang memberikan kami sukacita, kekuatan, juga kesehatan hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami serahkan setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.